Perintah Kaisar Naga. Bab 31. Scarface tertegun sejenak. Lalu dia perlahan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yansen Lin. Dia tidak tahu siapa Dev ini. Tetapi dia tidak berani membiarkannya menelepon Yansen Lin. Segera telepon terhubung. Dan suara malas Yansen Lin datang dari sisi yang berlawanan. Jelas bahwa Yansen sebelumnya sedang tertidur. Scarface berkata dengan hati-hati, "Tuan Harimau. Seseorang mengacau di jalan antik. Dia mengatakan bahwa dia mengenalmu. Dan meminta aku meneleponmu." Yansen bertanya, "Siapa dia? Siapa namanya?" "Saya tidak tahu siapa namanya. Tetapi dia memakai cincin tembaga di tangannya dengan naga di atasnya. Dan sepertinya ada kata perintah. Dia menanyakan kepada saya apakah saya mengenalinya," kata Scarface. "Rumput." Yansen melompat dari tempat tidur dengan mencicit ketika dia mendengarnya. "Scarface. Biarkan saya memberi tahu Anda. Anda harus melayani pria ini selama dia di tempat. Jika Anda berani membuatnya tidak senam saya akan membunuhmu. Seluruh keluargamu. Kamu ingat itu." Setelah Yansen selesai berbicara, dia menutup telepon, mengenakan pakaiannya, dan bergegas menuju jalan antik. Scarface mendengarkan suara perintah di sisi lain. Dan ekspresinya berubah. Dia telah mengikuti Yansen selama lebih dari 10 tahun. Dan dia belum pernah melihat Yansen dalam kepanikan seperti itu. Meletakkan telepon. Wajah Scarface menatap Dev. Dan seluruh tubuhnya gemetar seperti saringan. "Kakak Scarface. Orang ini hanya berbicara omong kosong. Bagaimana mungkin Tuan Harimau mengenal pemuda pembual seperti dia? Dia hanya berbohong padamu. Cepat dan dapatkan kembali batu giok itu." Pemilik kios gemuk tidak menyadari ada sesuatu yang beda dari wajah Scarface. Baru saja selesai berbicara, Scarface menamparkan wajah pemilik kios gemuk itu, "Kamu bajingan. Omong kosong apa? Jelas kamu telah menjual benda itu. Jangan pikir aku tidak tahu. Aku pikir kamu sudah tidak mau berjualan di sini lagi." Pemilik kios gemuk ditampar wajahnya oleh Scarface. Dan dia langsung merasakan lingkaran di atas kepalanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi beberapa orang yang cerdik tampaknya melihat sesuatu saat ini. Dan tahu bahwa Dev ini pasti memiliki pengaruh yang besar di belakang. Scarface menjilat Dev dengan wajah menyanjung, "Tuan. Saya benar-benar minta maaf barusan. Anda istirahat dulu. Tuan Harimau akan segera datang." Dia tidak mengenal Dev. Dan dia tidak tahu bahwa Dev adalah penguasa Istana Naga Langit mereka. Faktanya, banyak anggota Aula Harimau bahkan tidak tahu bahwa mereka adalah anggota Istana Naga Langit. Ini semua rahasia. Dan hanya sedikit orang dalam yang mengetahuinya. Begitu Dev mendengar bahwa Yansen akan datang, dia berencana untuk menunggunya. Jika dia mencari secara membabi buta seperti sekarang, tidak tahu kapan dia akan menemukan kuas spiritual dan cinabar. Karena Yansen menguasai jalan antik, dia pasti familiar dengan hal-hal di sini. Jadi Dev berencana untuk bertanya pada Yansen. Scarface menendang pemilik kios gemuk itu dengan keras, "Kenapa masih diam? Cepat bawakan kursi untuk Tuan." Oh, pemilik kios gemuk itu bodoh. Dan buru-buru memindahkan kursi dari ruangan dan membiarkan Davw duduk. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba ada suara rem. Dan Yansen membuka pintu dan berlari. Semua orang melihat Yansen datang. Semua menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatapnya. Sementara Yansen berlari ke arah Dev sambil terengah-engah, "Tuan. Tuan Chen. Datang ke jalan antik. Mengapa tidak memberi tahu saya sebelumnya? Saya akrab dengan daerah ini. Saya akan menemani Anda. Aku hanya berjalan-jalan saja," kata Dev ringan. Yansen memandang Scarface dan bertanya, "Scarface, apa yang terjadi?" Scarface juga tidak begitu jelas. Jadi dia hanya bisa mengatakan apa yang dia ketahui. Yansen tidak bodoh. Dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi hanya dengan menebak. "Sial. Menggunakan namaku untuk menipu dan berbuat jahat di sini. Sialan." Yansen mengutuk. "Hancurkan kiosnya. Usir orang ini. Lalu patahkan anggota badannya. Di masa depan, jangan pernah izinkan dia memasuki jalan antik lagi." Ketika pemilik kios gemuk mendengar ini, dia langsung terkejut dan tersungkur di tanah. "Tuan Harimau. Tuan Harimau. Tolong selamatkan hidup saya." Pemilik kios gemuk terus memohon belas kasihan. Tetapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Segera teriakan terdengar. Dan pemilik kios gemuk itu diseret. Semua orang sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Terutama pemilik kios terdekat yang baru saja berteriak pada Dev. Dan beberapa dari mereka takut sehingga kencing di celana. Bab 32. Yansen berkata pada orang-orang yang berkumpul, "Scarface. Suruh orang-orang ini pergi. Apakah mereka ingin diusir juga?" Scarface meraung pada semua orang.
Menakuti semua orang untuk melarikan diri, pergi. Pergi dari sini. Tidak ada yang perlu dilihat. Di masa depan, siapapun di antara kalian yang berani bertransaksi dengan cara paksa atau curang, itu akan menjadi akhir dari kalian. Yansen bertanya kepada Dev. Tuan Chen, saya tidak tahu apa yang Anda cari di sini. Tidak ada yang bagus di sini. Hanya beberapa barang jalanan. Dan barang-barang bagus ada di dalam. Saya ingin membeli kuas spiritual dan cinabar. Saya tidak tahu apakah ada di sini. Dev bertanya pada Yansen. Yansen tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Dev dengan kuas spiritual dan cinabar itu. Bukankah semua itu dijual di mana-mana? Tapi Yansen tidak berani bertanya. Jadi dia hanya bisa dengan hormat berkata, Tuan Chen, saya akan membawa Anda ke beberapa barang antik untuk jalan-jalan. Anda dapat melihat apakah ada sesuatu yang Anda inginkan. Saya tidak terlalu tahu banyak tentang bisnis di sini. Dev mengangguk, oke. Kamu yang memimpin. Yansen secara pribadi memimpin. Dan para bos toko barang antik mengeluarkan semua harta dari dalam kios mereka. Tetapi tidak ada yang disukai oleh Dev. Kali ini Yansen merasa berada dalam sedikit masalah, Tuan Chen. Jalan antik sangat besar. Semua barang bagus ada di sini. Dan masih tidak ada yang memuaskan Tuan Chen. Atau saya akan mengirim saudara-saudara untuk melihat di tempat lain. Tidak perlu. Hal semacam ini dapat ditemui tetapi bukan seperti yang saya cari. Bahkan jika Anda menemukannya, tidak ada gunanya jika Anda tidak tahu bagaimana mengenalinya. Dev melambaikan tangannya. Bahkan jika meminta lebih banyak orang untuk mencarinya, itu tidak ada gunanya. Yansen mengangguk, Anda benar. Karena tidak ada benda yang dicari. Dev tidak ingin tinggal lebih lama lagi, baiklah. Aku harus kembali dulu. Tapi saat Dev hendak pergi, Yansen sepertinya mengingat sesuatu. Dan segera menghentikan Dev dan berkata, Tuan Chen, tunggu sebentar. Ada lagi? Tanya Dev. Tuan Chen, saya tiba-tiba teringat bahwa ada tempat di mana mungkin ada sesuatu yang Anda butuhkan. Setelah Yansen selesai berbicara, dia memerintahkan seseorang untuk mengemudikan mobil dan meminta Dev untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Yansen menjelaskannya. Ternyata tempat yang dia maksud adalah sebuah rumah besar. Pemilik rumah itu adalah Elias Gu, seorang pensiunan pejabat yang pernah menjadi memerintah provinsi. Setelah pensiun, Elias Gu membangun sebuah rumah besar di tempat yang indah di Hongcheng. Dan kemudian merawatnya untuk dia tinggali. Dan Elias Gu memiliki hobi, yaitu mengoleksi barang antik. Di halaman rumah Elias Gu, ada barang antik di mana-mana. Beberapa di antaranya dibeli dari luar negeri. Dibandingkan dengan rumah Elias Gu, jalan antik benar-benar tidak berkelas. Dev tidak pernah berpikir bahwa ada orang sebesar itu tinggal di Hongcheng. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mempelajari keterampilan dari Ryu tua selama 3 tahun. Dev tidak akan dapat menghubungi orang-orang besar ini sama sekali. Segera, mobil berhenti di sebuah rumah kuno. Dan seorang pelayan bergegas mendekat ke Yansen dan membisikkan beberapa kata. Dan berlari kembali ke rumah. Segera, seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu dan bersandar pada tongkat berjalan keluar. Setelah melihat Yansen, lelaki tua itu tertawa dan berkata, ini adalah kunjungan yang langka dari Tuan Harimau. Penatua, kamu meledek saya. Panggil saja aku Yansen. Atau Lin Tua. Di depanmu. Beraninya aku menyebut diriku Tuan. Yansen buru-buru mengambil 2 langkah ke depan untuk menemuinya. Dan berkata dengan sopan. Pejabat pemerintah provinsi. Meskipun telah pensiun, pengaruhnya tidak kecil. Jadi Yansen tidak berani menyinggung perasaannya. Setelah Elias Gu bertukar beberapa kata dengan Yansen, dia melihat Dev di sampingnya. Menatapnya dan bertanya, Tuan Harimau. Pemuda ini sedikit pemalu, kan? Yansen buru-buru menjelaskan, oh. Ini Tuan Chen. Kali ini, saya mengajak Tuan Chen untuk mengganggu Penatua Gu. Dan saya harap Penatua Gu tidak tersinggung. Mendengar bahwa Yansen berbicara kepada Dev yang baru berusia awal 20-an dengan kata Tuan. Mata Elias Gu bersinar karena terkejut. Tetapi itu hanya sekilas. Bab 33. Elias Gu mengangguk sedikit ke arah Dev. Dan itu cukup sebagai salam, kalian berdua. Masuklah. Menurutnya, seorang pria muda berusia awal 20-an yang bisa disebut Tuan oleh Yansen harus kaya dan berkuasa di keluarganya. Jadi dia sangat dihormati oleh Yansen. Bukan karena kekuatannya. Yansen dan Dev masuk ke rumah Elias. Begitu mereka masuk, Dev merasakan ledakan energi spiritual yang kuat. Ada beberapa pohon besar di halaman yang cukup besar untuk dipeluk. Menghalangi sinar matahari yang masuk. Terus berjalan ke depan. Bebatuan dan air yang mengalir. Bangunan dan paviliun. Setiap tempat memancarkan aroma kuno yang kuat.
Dev memandangi pohon-pohon besar dan mau tak mau dia bertanya, berapa umur pohon-pohon kuno ini? Karena aura yang kaya ini semuanya terpancar dari pohon-pohon besar ini. Tuan Chen. Pohon-pohon kuno ini berusia ratusan tahun. Karena pohon-pohon ini tumbuh bersama ketika halaman kuno dibangun di sini. Yansen menjawab Dev untuk menjelaskan. Dev sedikit mengangguk. Dan dia mengerti mengapa Elias, seorang mantan pejabat provinsi, memilih untuk datang ke Hongcheng kecil ini untuk menghabiskan hari tuanya. Tempat ini memiliki banyak aura yang sangat cocok untuk orang di usia tua. Dan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah dipelihara oleh aura, tubuh akan menjadi lebih sehat dan lebih tangguh. Setelah melewati koridor, Elias memimpin Yansen dan Dev ke aula. Seluruh aula dipenuhi dengan perabotan antik. Masing-masing dengan sejarah lebih dari 100 tahun. Bahkan di tengah aula ada kursi naga yang diukir dengan 9 naga raksasa. Ada bantal emas di kursi naga. Dan sepertinya seseorang sering duduk di atasnya. Dev sedikit mengernyit ke kursi naga. Dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Kalian berdua, silahkan duduk. Elias melambaikan tangannya dengan santai. Dan kemudian dia duduk langsung di kursi naga. Setelah Yansen dan Dev duduk, Elias meminta para pelayan untuk menuangkan teh. Tuan Harimau datang ke rumah kuno saya di hari sibuknya. Pasti Anda membutuhkan bantuan tubuh tua ini. Katakan saja. Elias tahu bahwa kedatangan Yansen sebenarnya dia ingin mencari sesuatu. Yansen memandang Dev. Dan Dev pun berkata, kami tahu bahwa orang dahulu suka mengoleksi. Jadi kami ingin bertanya apakah di sini ada kuas spiritual zaman kuno. Kuas yang digunakan oleh penulis besar kuno. Dan cinabar yang terbuat dari darah binatang. Kuas spiritual kuno. Elias sedikit mengernyit sambil berpikir. Yansen buru-buru berkata untuk mencegah Elias khawatir, Penatua Gu. Tentu saja kita tidak akan menginginkan hal-hal tersebut secara gratis. Selama ada yang diinginkan di sini. Harganya tolong katakan saja. Dan saya, Yansen Lin, akan membayar kembali. Apa yang Anda inginkan? Elias tersenyum ringan, jika saya memilikinya. Tidak apa-apa untuk memberikannya kepada Anda. Uang tidak berarti apa-apa bagi saya. Iya, iya. Orang dahulu menganggap uang sebagai kotoran. Yansen mengangguk berulang kali. Hal-hal seperti kuas adalah barang habis pakai. Jadi hampir tidak mungkin untuk menyimpan kuas bekas. Adapun cinabar yang terbuat dari darah hewan. Saya belum pernah mendengarnya. Elias menggelengkan kepalanya. Tetapi kemudian melanjutkan, tapi untuk menemukan hal semacam itu. Mungkin ada lebih banyak kuil Tao daripada di rumahku ini. Bagaimanapun. Para pendeta Tao ini perlu menggambar jimat untuk mengusir hantu. Dan kuas yang mereka gunakan mungkin memiliki spiritualitas. Begitu kata-kata Elias jatuh. Dev langsung sangat gembira. Mengapa sebelumnya tidak terpikirkan olehnya? Kuas yang digunakan oleh para Taois untuk mengusir hantu dan menggambar jimat pasti memiliki spiritualitas. Termasuk cinabar yang digunakan. Langsung saja ke kuil Tao untuk menemukannya. Mengapa pergi ke Antique Street untuk melihat-lihat? Terima kasih telah memberitahu Penatua Gu. Dev bangkit dan memberi hormat pada Elias. Hahaha. Sama-sama. Aku hanya menyebutkannya dengan santai. Elias tertawa. Dev bertanya, Penatua Gu. Jika boleh bertanya, kursi naga yang Anda duduki. Dari mana asalnya? Anda bisa melihat betapa luar biasanya kursi naga ini. Elias berkata dengan bangga. Saya membeli kursi naga ini dari luar negeri dengan mengeluarkan uang yang banyak. Ini kursi naga asli. Dari dinasti Ming. Kursi naga dan kaisar duduk di atasnya. Elias dengan lembut membelai kursi naga di bawahnya. Dan jelas bahwa dia sangat menyukainya. Bab 34. Kursi naga adalah simbol status. Dan duduk di atasnya cukup mengesankan. Meskipun Elias telah mengumpulkan banyak hal antik. Kursi naga ini adalah barang favoritnya. Seolah-olah menjadi seorang kaisar. Dev membujuk Elias. Penatua. Saya menyarankan Anda untuk membakar kursi naga ini. Mungkin Anda bisa hidup lebih lama. Apa maksudmu? Elias mengerutkan kening. Kamu masih sangat muda. Apakah kamu mengutukku supaya cepat mati? Elias marah. Jika bukan karena memandang Yansen, Dev tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki halamannya. Tapi sekarang Dev ini sebenarnya berbicara sembarangan. Bagaimana mungkin Elias tidak marah? Gu Tua harap tenang. Tuan Chen pasti punya alasan untuk mengatakannya. Yansen buru-buru berdiri untuk menenangkan Elias. Lalu memandang Dev dan berkata, karena Tuan Chen melihat beberapa petunjuk. Saya berharap Anda dapat menjelaskan dengan jujur. Penatua Gu juga bukan orang luar. Tentu saja Yansen tahu bahwa Dev memiliki kemampuan. Jika tidak, dia akan menjadi penguasa Istana Naga Langit. Elias mendengus dingin dan berdiri dari kursi naga, nak.
Jika kamu tidak bisa mengatakan alasannya hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dev tidak terburu-buru. Dan tersenyum ringan, kursi naga ini memang benar milik Kaisar. Dan berasal dari dinasti Ming. Sayangnya kursi naga ini dipenuhi dengan kebencian. Ketika Kaisar meninggal, dia meninggal di kursi naga ini. Jika tidak, tidak akan ada kebencian yang begitu besar. Alasan mengapa ketika Penatua Gu duduk di kursi naga ini namun tidak merasakan apa-apa adalah karena tempat ini penuh dengan energi spiritual dan tempat ini adalah tempat yang luar biasa. Untuk sementara menekan kebencian dari kursi naga. Tapi sekarang 9 naga di kursi naga benar-benar marah. Saya khawatir jika Anda terus menyimpannya. Hidup Anda tidak akan lama. Tidakkah Anda memperhatikan bahwa ukiran 9 kepala naga di kursi naga berwarna hitam pekat? Setelah Dev selesai berbicara, Elias bergidik dalam kesadaran. Dan buru-buru melihat kursi naganya. Benar saja. Dia melihat bahwa warna 9 kepala naga sedikit berbeda dari tempat lain. Dan itu menjadi sedikit hitam. Elias terdiam dan tiba-tiba menamparkan meja dan berkata, "Nak, jangan menggertak saya. Menghitamnya naga ini juga disebabkan oleh oksidasi untuk waktu yang lama. Kebencian macam yang kamu maksud. Itu hanya omong kosong. Jika kamu tidak percaya padaku, maka lupakan saja." Dev tersenyum menghina, "Aku hanya ingin menyelamatkan hidupmu karena kamu telah mengingatkanku tentang kuas spiritual dan cinabar. Tetapi kamu tidak menghargainya. Mungkin ini takdirmu. Jangan lihat kamu merasa sehat sekarang. Tetapi setiap malam kamu pasti mengalami mimpi buruk. Bermimpi bahwa kamu dililit oleh ular piton. Dan akhirnya bangun dari mati lemas. Kamu telah mengalami mimpi seperti itu setidaknya selama sebulan." Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tuan Chen. Yansen tampak malu dan buru-buru mengejarnya. Pada saat ini, Elias berdiri terdiam dengan linglung. Dan sekarang dia telah mengguncang sungai dan laut. Untuk mengetahui apa yang dia impikan. Dia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Bagaimana Dev bisa mengetahuinya? Dan dia tahu itu dengan sangat detail begitu. Elias dengan cepat mengejarnya dan menghentikan Dev, "Tunggu sebentar. Ada apa? Apa aku benar?" Dev bertanya pada Elias. Elias sangat malu. Akhirnya mengangguk dan berkata, "Sedikit. Tuan Chen benar. Saya telah diganggu oleh mimpi buruk baru-baru ini. Dan saya memiliki mimpi yang sama setiap hari. Yang telah mengganggu saya sejak lama. Piton dalam mimpimu adalah perwujudan dari 9 naga di kursi naga ini. Sekarang 9 naga penuh dengan keluhan dan belum sepenuhnya menjadi hitam. Jika 9 naga ini menjadi hitam. Bahkan jika dewa turun ke bumi. Saya khawatir itu mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu." Dev berkata dengan ringan. "Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Elias sekarang sudah percaya pada Dev saat ini. Untuk membakar kursi naga ini. Anda tidak bisa membakarnya dengan api biasa. Tetapi gunakan uang kertas untuk membakar kursi naga. Dan bakarlah sampai habis. Kata Dev. Ini. Elias memandang kursi naga. Matanya dipenuhi kasih sayang. Anda harus tahu bahwa kursi naga ini membutuhkan banyak usaha untuk membeli dari luar negeri. Itu dibakar. Dan Elias sedikit enggan. Jadi dia bertanya pada Dev. "Tuan Chen, selain membakar kursi naga, apakah ada cara lain?" Bab 35. Ada. Dev mengangguk, "Aku bisa menyedot kebencian di kursi naga lalu melenyapkan naga-naga yang marah ini." Ketika Elias mendengar ini, dia sangat gembira. "Kalau begitu, bisakah Tuan Chen untuk melakukannya?" Dev mencibir, "Kenapa aku harus membantumu? Barusan bukankah kamu bilang aku pembohong?" Ketika Elias mendengar ini, dia segera berkata dengan wajah penuh rasa malu, "Tuan Chen. Orang tua seperti saya terlalu impulsif dan tidak sengaja menyinggung Tuan Chen. Saya harap Tuan Chen tidak memasukkannya ke dalam hati dan bisa menyelamatkan nyawa orang tua ini." Sikap Elias sangat tulus. Dan wajahnya dengan tulus memohon pada Dev. Melihat ini, Yansen juga berkata kepada Dev, "Tuan Chen. Penatua Gu tidak bermaksud menyinggung. Dan saya berharap Tuan Chen akan membantu Penatua Gu. Dan di masa depan, kita masih dapat menggunakan tempat kuno milik Penatua Gu." Arti Yansen jelas. Yaitu, Aula Harimau memang berkembang di Hongcheng. Tapi masih ada tempat di mana tempat milik Elias. Dan nantinya dapat digunakan. Sekarang Dev membantu Elias. Itu dapat dianggap memberi keuntungan buat Aula Naga Langit sendiri. Elias mengungkapkan posisinya dengan cepat, di masa depan. Selama Tuan Chen menginginkan apapun dari lelaki tua ini. Aku, Elias Gu pasti akan menyanggupinya. Melihat ini, Dev mengangguk dan berkata, "Aku akan membantumu membunuh naga yang marah ini." Setelah mengatakan itu, Dev berjalan ke kursi naga. Dan tiba-tiba menekan kepala naga dengan tangan. Dan kemudian pemandangan aneh terjadi.
Saya melihat naga yang diukir mulai bersinar dengan cahaya keemasan redup. Kemudian naga mengaum. Suaranya terdengar jelas. Dan terdengar sangat menyedihkan. Yansen dan Elias sama-sama terkejut. Mereka melihat bahwa di bawah cahaya keemasan, 9 naga semua bergerak. Dan kemudian mereka semua naik ke udara. 9 naga memancarkan energi hitam dan menatap dengan marah ke arah Dev. Sepertinya Dev sudah mengusik mereka. Dalam sekejap, seluruh aula diselimuti udara hitam. Dan Yansen dan Elias tiba-tiba menjadi gugup dan sulit bernafas. Beberapa pohon berusia ratusan tahun di halaman juga sepertinya merasakan sesuatu. Dan mereka mulai bergerak secara otomatis tanpa angin. Dan dedaunan berdenting menjadi bola. Yansen dan Elias menatap naga raksasa dengan mata tercengang. Terutama Elias. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Itu adalah kursi naga yang dia duduki setiap hari. Dan ada hal jahat di dalamnya. Memikirkan hal tersebut membuatnya merasa sangat takut. Lancang. Hanya beberapa naga yang rusak yang telah berubah menjadi kebencian. Beraninya kalian menjadi liar. Ekspresi Dev acuh tak acuh. Dan seketika dia menjentikkan tangannya. Dan cahaya keemasan langsung mengarah ke tubuh naga raksasa itu dan menghilang. Segera setelah itu, raungan naga lain terdengar. Dan beberapa naga raksasa menghilang. Berubah menjadi awan udara hitam yang menyelimuti Dev. Dev membuka mulutnya dan menghirupnya. Semua udara hitam langsung tersedot ke dalam perut Dev. Dalam sekejap, aula menjadi tenang kembali. Dev sangat gembira, teknik konsentrasi hati yang diajarkan oleh Ryu tua benar-benar hal yang baik. Bahkan dapat menyelesaikan masalah. Selain memurnikan energi spiritual, teknik konsentrasi hati ini, apakah itu kebencian atau kemarahan, itu dapat disempurnakan menjadi kekuatannya sendiri. Baru saja setelah masalah ini selesai, Dev dapat merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Kebencian ini diserap dan disempurnakan. Yang lebih efektif daripada latihan Dev selama 10 hari setengah bulan. Setelah beberapa saat, Elias tersadar dari keterkejutannya. Dan buru-buru melangkah maju dan membungkuk kepada Dev, terima kasih. Tuan Chen karena telah menyelamatkan hidup saya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Dev melambaikan tangannya, sama-sama. Anda dan saya memang saling bertanya dan saya memang membutuhkan hal tadi. Elias tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Dev. Tetapi dia tidak berani bertanya secara rinci. Lagi pula, untuk orang kuat seperti Dev, banyak hal yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Elias melihat ke kursi naga dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Chen. Lalu kursi naga ini. Dev melihat beberapa pohon kuno di luar dan berkata, sekarang kursi naga ini telah menjadi kursi biasa. Dan tidak ada gunanya selain untuk memuaskan psikologis Anda. Tetapi beberapa pohon kuno di halaman. Anda harus merawatnya dengan hati-hati. Itu berguna untuk memperpanjang hidup Anda dan menguatkan tubuhmu. Sangat disayangkan bahwa pohon kuno semacam ini tidak dapat dipindahkan. Jika bisa, Dev benar-benar ingin mendapatkan beberapa untuk ditanam kembali di puncak Villa Bukit Indah. Aura yang berasal dari pohon kuno ini dapat membantunya berkultivasi. Bersambung.